Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, kembali dengan serial proof edisi yang ke-17. Pada video kita kali ini kita akan membuktikan beberapa rumus dari volume benda-benda 3 dimensi yang sudah kita kenal. Nah, kita pertama-tama harus definisikan dulu volume itu apa. Ya. Nah, kita definisikan lewat volume balok yang ukurannya A kali B kali C. Kita definisikan bahwa volume untuk objek semacam ini adalah perkalian dari panjang lebar kali tinggi. Jadi ini A dikali B dikali dengan C. Nah, bagaimana dengan benda-benda yang lain? Cara menghitung volumenya adalah dengan cara kita membandingkan dengan volume yang sudah kita ketahui. Contohnya, misalkan kita punya silinder nih ya. Silinder ini punya jari-jari R. Oke. Kemudian di sisi lain kita punya balok yang ukurannya R kali H. Jadi si silinder dan si balok ini kedua-duanya punya tinggi yang sama. Nah, si kedua benda ini kita akan potong pada ketinggian yang sama. Seret, ya. Maka kita menghasilkan ini di sini. Yang satunya lagi kita menghasilkan ini, ya. Oke. Nah, ketika dipotong, kita punya daerah yang diarsir ini, dan dia berbentuk lingkaran. Kita sudah buktikan kemarin bahwa luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Sedangkan di sini, karena ini jari-jarinya, karena ini sebuah persegi yang sisinya r, ini luasnya adalah r kuadrat. Berarti yang kita amati di sini adalah bahwa si luas setiap potongannya, luas 1 sama dengan pi r kuadrat, dan luas 2 adalah r kuadrat. Jadi, setiap saat ketika kita potong, si luas 1 itu besarnya selalu pi kali dari luas 2. Nah, kalau kita bayangkan bahwa volume itu terdiri dari lempengan pipih semacam ini, maka masuk akal kalau kita bilang bahwa karena setiap kali kita motong si luas yang pertama itu pi kali dari luas yang kedua, maka si volume yang pertama itu akan pi kali juga dari volume yang kedua. Ya. Oke. Nah, karena volume dari V2 ini sudah kita ketahui, ini adalah balok R kali H, berarti ini sama dengan pi kali R kali H, pi R kuadrat H. Jadinya kita dapatkan si volume silinder itu pi r kuadrat H, yang bisa juga kita baca sebagai luas alas dikali dengan tinggi. Oke, nah berikutnya kita ingin membuktikan volume dari piramid. Ya. Nah, pertama-tama kita akan tunjukkan dulu bahwa si volume piramid itu piramid itu apa? Piramid itu piramid segi 4 ya. Piramid segi 4, kita buat alas segi 4. Kemudian kita buat vertex. Vertex, suatu titik di atasnya titik yang berada di alas. Ya. Oke. Piramidnya bisa seperti ini. Atau kalau kita pilih vertexnya di atas titik ini, kita punya piramid seperti itu. Nah, kita akan tunjukkan bahwa si piramid itu, si volumenya akan sama, nggak peduli vertexnya diambil di atasnya titik yang manapun, asalkan tingginya sama. Ya. Oke, bagaimana cara melihatnya? Seperti tadi, kita akan potong kedua objek ini pada ketinggian yang sama, seret, dipotong. Maka setelah dipotong kita akan menghasilkan yang ini ya, yang bagian atasnya nih. Setelah dipancung ada bagian yang ini, dan ini itu adalah miniaturnya dari piramid yang besar tadi ya. Apa artinya miniaturnya? Jadi kalau misalkan tadinya tinggi mula-mulanya adalah T di sini, kemudian kita pancung, kita potong sehingga tingginya adalah sekian kali T, lambda kali T, katakanlah ini. Ya, lambdanya boleh berapa aja, misalkan setengah T, sepertiga T, atau 0,2222225 T, dan lain sebagainya. Pokoknya sekiannya T ya. Nah, kalau kita lihat si segitiga yang ini nih ya. Oke. Nah, maka si segitiga tersebut haruslah
dia segitiga yang sebangun dengan segitiga yang ini. Ya. Oke. Nah, kalau sebangun, berarti perbandingan tinggi dengan tinggi dan alas dengan alas harus dipertahankan. Jadi kalau tadinya tingginya T di sini, kemudian yang ini tingginya alfa T, berarti alas yang ini tuh harus lambda kali alas yang ini. Jadi kalau misalkan ini adalah A, maaf, yang ini A, yang ini haruslah alfa kali A. Ya, karena tadi yang ini A itu sama dengan yang ini A ya. Oke. Nah, tadi tinggi per tinggi harus sama dengan alas per alas. Jadi kalau ini T, ini lambda T, berarti kalau ini A, ini lambda A. Ya, demikian juga dengan sisi yang ini. Kalau yang ini adalah B, yang ini adalah alfa B. Ya. Nah, maka si luas dari persegi panjang ini, dia merupakan persegi panjang yang ukurannya alfa A kali alfa B. Nah, hal yang serupa akan kita dapatkan kalau kita memotong piramida yang satunya lagi dengan ketinggian yang sama, ya, dengan ketinggian lambda T. Maka di sini akan lambda A, di sini akan lambda B. Akibatnya ini luasnya akan sama. Luas yang ini dengan yang luas ini sama. Jadi, setiap kali kita potong, untuk vertex yang berbeda-beda, maka kita akan menghasilkan suatu persegi panjang yang panjang kali lebarnya sama. Jadi setiap dipotong, luasnya akan sama. Ini mengakibatkan si volume 1 akan sama dengan volume 2. Atau dengan kata lain, ini mengatakan bahwa volume piramid itu tidak bergantung kepada di mana titik tingginya kita simpan. Asalkan tingginya sama, volumenya akan sama. Ya. Oke, berikutnya kita akan lihat efek, bagaimana efek men-scaling salah satu sisi dari piramid. Katakanlah ini murah-murah, kita punya piramid A, B, C, tingginya, karena tadi tingginya titik vertexnya boleh di mana-mana, kita akan pilih vertexnya di atas titik yang tersebut. Ya. Oke. Nah, kemudian si A ini akan kita scaling. Ya, di scalingnya itu bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih pendek. Katakanlah ini setelah di scaling, dia panjangnya jadi lambda A. Gitu. Ya. Nah, seperti tadi kita akan potong pada ketinggian yang sama, shred. Ya. Maka hasil potongannya kita akan dapatkan ini, yang satunya lagi kita dapatkan ini. Oke. Kalau tadi ini kita potong pada ketinggian lambda C ya. Sorry, lambda C karena tingginya adalah C. Oke. Maka yang ini akan sama dengan lambda A dan yang ini akan sama dengan lambda B ya. Yang ini gimana kalau ini lambda C, yang ini adalah lambda A, sedangkan yang ini karena tadinya mula-mula dia alfa A, berarti dia akan menjadi alfa dikali lambda A. Sedangkan bagian yang ininya tetap dipertahankan sebesar lambda B. Oke. Nah, berarti si luas yang satunya adalah lambda kuadrat AB. Sedangkan luas yang keduanya adalah alfa ini alfa lambda alfa A dikali dengan lambda B. Jadinya alfa lambda kuadrat AB. Ini menunjukkan bahwa apa? Si L2 itu selalu besarnya alfa kali dari L1. Ya. Dan itu setiap saat kita memotong seperti itu, ya. Bahwa hasil potongannya, hasil bekas potongannya, ini kan kalau dipotong ya apa? Bagian atasnya dapat ini, kemudian sisanya di sini ya kita punya bentuk yang ini, ya. Yang ini itu sama dengan yang ini. Ya. Jadi si luas ini dibanding dengan luas yang ini, kita tunjukkan bahwa yang ini itu selalu alfa kali luas yang ini. Karena itu selalu terjadi pada setiap ketinggian, maka ini berakibat volume yang kedua sama dengan
alfa kali volume yang pertama. Ini menunjukkan bahwa kalau salah satu sisi alasnya di scaling sebesar alfa, maka volume dari piramid yang baru itu sama dengan alfa kali dari volume piramid yang sebelumnya. Ya, jadi kalau di scaling salah satu alasnya, volumenya di scaling juga sebesar scaling yang sama. Oke, nah berikutnya kita akan hitung volume dari piramida yang khusus. Ini kita ambil suatu kubus yang sisinya A, ya mungkin sisinya apa? Kita ambil R kali R kali R aja. Ini, ya, oke. Yang mana piramidnya? Ini piramidnya. Ini alasnya. Ini alasnya, oke. Kemudian tingginya yang ini. Ini vertexnya. Ya, oke. Nah, kita akan lihat bahwa si kubus ini bisa kita lihat terdiri dari 3 buah piramid yang persis sama, 3 buah piramid yang kongruen. Oke, untuk melihatnya, kita akan pergi dulu ke sini sebentar. Oke, ini yang barusan kita buat. Kemudian kita hubungkan ke sini dan ke sini. Ya. Piramid yang pertama ini alasnya EFGH yang di atas. Mohon maaf, ini nggak kelihatan. Ini yang atas piramid EFGH, ini alasnya, ini tingginya, vertexnya. Nah, kemudian kita tinjau juga ada piramid yang lain nih. Yang ini alasnya yang sisi ini. Nih, ya. Kemudian vertexnya ini. Oke, kita akan putar dikit ya. Nih. Nah, dari sebelah sini lebih kelihatan. Piramid yang mana? Ini alasnya. Ini tingginya. Tingginya sama-sama R ya. Yang tadi yang pertama, yang ini alasnya EFGH, tingginya R. Yang ini juga tingginya R. Ada lagi satu lagi. Yang mana? Yang ini alasnya. Kita akan coba lihat dari sebelah sini. Nah, kelihatan nih. Ya. Ini piramid yang satunya lagi. Oke. Ukurannya sama R kali R, tingginya R. Berarti apa? Si volume piramid ini R kali R kali R. Ini volumenya, karena kita bisa membuat 3 buah piramid di dalam kubus yang, sebentar, saya belum pindah screen, maaf. Oke, jadi barusan kita lihat bahwa di dalam kubus ini ada 3 buah piramid ya. Dalam kubus ini ada 3 buah piramid seperti ini. Berarti volume dari piramid yang ini sama dengan 1/3 volume kubus. Nah, volume kubus ini kan kasus khusus dari balok. Berarti dia 1/3 kali R dikali R. Nah, tapi ini si piramidnya piramid yang sangat khusus sekali, yang ukurannya R kali R kali R. Bagaimana kalau kita ingin menghitung volume piramid yang ukurannya A kali B kali C? Oke, kita akan menggunakan prinsip yang tadi. Kita buat, ini misalkan ukurannya A kali B kali C. Ya. Oke, pertama kita bikin dulu piramid yang ukurannya C kali C kali C. Oke, ini C kali C kali C. Dan kita tahu volume yang ini itu sama dengan 1/2 kali, 1/3 kali C kali C kali C. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan A ini, kita scaling dengan alfa, sehingga alfa C sama dengan A. Ya, maka kita akan punya piramid yang baru yang volumenya adalah 1/3 kali yang volumenya adalah alfa kali dari volume yang pertama tadi. Ya, ingat kalau kita scaling salah satu sisinya, maka volumenya menjadi alfa kali dari volume yang sebelumnya. Oke. Nah, setelah di scaling berarti sisi yang ininya
yang sebelah sini nggak lagi C, dia menjadi A, ya. Nah, kita scaling juga yang sebelah sini dengan beta, ya. Jadi scaling lagi sehingga beta C sama dengan B. Maka si volume yang ketiga, yakni volume yang ini, jadi setelah di scaling salah satu kedua sisinya, ukurannya tadinya dari C kali C kali C menjadi A kali B kali C. Ya, ini volume 3. Oke. Jadi si volume 3 sama dengan beta kali dari volume yang kedua. Nah, volume yang kedua sendiri adalah alfa kali volume yang pertama. Jadi ini alfa beta dikali volume yang pertama. Volume yang pertamanya adalah ini. Kita distribusikan aja alfa dan betanya ke C yang satu dan C yang kedua. Jadi sepertiga kali alfa C dikali beta C dikali dengan C. Nah, alfa C tadi itu adalah A. Jadi ini sepertiga A. Beta C adalah B. C. Ya. Jadi, volume piramid untuk ukuran sembarang A kali B kali C selalu sepertiga balok yang ukurannya sama. Ya. Jadi, kita simpulkan bahwa volume piramid sama dengan sepertiga dari A kali B kali C. Oke, terakhir kita akan buktikan untuk kerucut. Ya, bagaimana untuk kerucut? Kerucut itu ada lingkaran, kemudian seperti ini. Ya, oke. Nah, si lingkaran ini akan kita lingkupi dengan persegi. Oke. Maka kita punya temannya, ya. Seperti ini. Maaf, ini rada jelek gambarnya. Ya. Nah, setiap kali kita potong, di sini misalkan, seret, maka di sini ada persegi dan ada lingkaran, ya. Kalau lingkaran ini jari-jarinya, maaf, ini harusnya dia gini, menyinggung gini. Ini, ya. Oke. Jadi si luas lingkaran ini adalah luasnya PR kuadrat, yang ini persegi dengan sisinya 2R kali 2R, 4R kuadrat. Dan ketika kita potong di atas juga selalu begitu, bahwa kalau ini adalah S, ini luasnya PS kuadrat, sedangkan luas perseginya adalah 4S kuadrat. Berarti si luas luas 1, luas lingkarannya adalah PR kuadrat, luas 2 adalah 4R kuadrat. Berarti luas 1 selalu Pi per 4 kali dari luas 2. Itu terjadi setiap kali kita melakukan pemotongan. Nah, akibatnya, karena ini selalu benar pada setiap ketinggian, akibatnya volume yang satu juga menjadi Pi per 4 kali dari volume yang kedua. Nah, volume yang kedua, dia adalah volume dari piramid. Dan kita tahu tadi volume piramid itu seperti apa? Sepertiga luas alas dikali tinggi. Jadi, ini Pi per 4 dikali sepertiga, luas alasnya adalah 2R kali 2R, 4R kuadrat dikali dengan H. Nah, ini kalau kita tulis ulang, sepertiganya ke depan, kemudian Pi per 4 kali 4 jadi Pi. Oke, jadi kita dapatkan volume kerucut adalah sepertiga Pi R kuadrat H. Oke, jadi kita berhasil membuktikan volume piramid dan volume kerucut. Oke, begitu aja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.